Shalom Aleihim. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Senang pada pagi hari ini saya Hans datang kepada Bapak Ibu Saudara melalui channel YouTube Hans Siagian. Pada pagi hari ini saya akan berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Pelayanan bagi orang kudus. Di dalam dunia kekristenan kita mengenal begitu banyak arti pelayanan bagi Tuhan. Banyak orang Kristen salah memahami pengertian tentang pelayanan kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa pelayanan hanyalah kegiatan di dalam lingkungan gereja. Pelayanan hanya karena rutinitas di dalam satu gereja. Atau bahkan pelayanan hanya karena tugas yang diberikan gembala, sehingga para pelayan-pelayan Tuhan datang melayani tanpa melihat dan berpikir dan untuk siapa pelayanan itu dilakukan. Sesungguhnya pelayanan kepada Tuhan diartikan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan motif bahwa apa yang kita kerjakan diperuntukkan hanya bagi Tuhan. Kalau kita bertanya dengan senda gurau, kita mengatakan emangnya Tuhan membutuhkan apa yang kita kerjakan? Atau apakah kita kerjakan menguntungkan buat Tuhan? Atau jangan-jangan kita mengerjakan pelayanan kepada Tuhan untuk mencari keuntungan? Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan lihat di 1 Korintus 16 ayat 15. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Sebelum saya lebih lanjut bicara tentang apa yang dimaksud 1 Korintus 16 ayat 15 tentang pelayanan Stefanus dan keluarganya, terlebih dahulu saya akan sekelumit menceritakan tentang Paulus. Siapa Paulus? Paulus yang dulu bernama Saulus adalah orang Yahudi yang lahir dan dibesarkan di Tarsus, provinsi Kilikia, wilayah Asia Kecil. Dia adalah keturunan suku Benyamin, termasuk orang Ibrani. Dia adalah warga negara Romawi. Dan kita tahu surat-surat Paulus yang ditulis di dalam perjanjian baru, yaitu 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Roma, Filipi, Kolose, Efesus, Filemon, Ibrani, dan 1 Timotius, 2 Timotius, serta Titus. Ini sedikit gambaran tentang Paulus. Kemudian saya akan sedikit memberikan gambaran tentang siapa jemaat di Korintus. Korintus berasal dari bahasa Yunani, yaitu Korintos, salah satu kota yang paling tua dan paling terkemuka di Yunani kuno. Terletak kira-kira 5 km dari sebelah barat daya kota Korintus modern. Korintus menjadi kota penting terutama karena lokasinya yang sangat strategis. Dan kota ini adalah menjadi penghubung daratan Yunani dan semenanjung Peloponnesus di sebelah selatan. Paulus mengidentifikasi dirinya di dalam 1 dan 2 Korintus. Dia katakan,
di dalam 1 Korintus kepada jemaat Allah di Korintus dengan 2 Korintus kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaia. Itu terdapat di 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 2 dan 2 Korintus 1 ayat yang kelima. Apa yang dibahas di dalam 1 Korintus yang sedikit perlu kita ketahui. 1 Korintus itu membahas tentang bagaimana membangkitkan dalam diri mereka kesedihan karena tidak menyenangkan Allah, pertobatan, kesungguhan, keinginan untuk membersihkan diri, kemarahan, perasaan takut, dan pembenaran dari apa yang salah. Itu yang dibahas di dalam surat 1 Korintus. Dan apa yang dibahas di dalam surat 2 Korintus? Paulus membalas dengan menulis, ia memuji mereka karena telah dengan baik menerima serta menerapkan nasihat, dan ia mendesak mereka untuk dengan baik hati mengampuni dan menghibur mereka. Itu terdapat di 2 Korintus. Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayatnya. Kemudian apa yang kita ketahui tentang Paulus? Penjelasan di 2 Korintus. Paulus juga ingin menganjurkan mereka untuk melanjutkan bala bantuan bagi rekan-rekan seiman mereka yang miskin di Yudea. Itu ada terdapat di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Itu bicara tentang bala bantuan dan rekan-rekan seiman yang miskin. Jadi mereka membantu orang-orang yang miskin di Yudea. Ada lagi tambahan, ada orang-orang yang disidang yang terus-menerus menentang kedudukan dan wewenang Paulus, karena mereka tidak setuju Paulus sebagai rasul. Dan Paulus bicara dengan tegas dalam suratnya, dan bukti-bukti kerasulannya untuk dirinya, untuk Allah, yaitu yang kita bisa lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 12 dan 13 dan seterusnya. Kita akan kembali kepada 1 Korintus 16 ayat 15 tentang siapa keluarga Stefanus. Keluarga Stefanus adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di bawah pelayanan Paulus. Jadi keluarga inilah yang pertama kali bertobat, yang dilayani oleh Paulus dan dibaptis oleh Paulus. Itu terdapat di 1 Korintus 1 ayat 16. Termasuk ada beberapa orang keluarganya daripada Stefanus, yaitu Fortunatus dan Achaicus. Ada di 1 Korintus 16 ayat 17. Telah mengabdikan diri. Jadi Stefanus dan keluarga mengabdikan diri. Mengabdikan diri kalau bahasa Yunaninya adalah etaksan hea taus. Kata Yunani ini terjemahkan telah membaktikan diri mereka sendiri. Jadi keluarga Stefanus termasuk Fortunatus dan Achaicus telah mengabdikan diri, etaksan heu taus, telah membaktikan diri mereka sendiri. Hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Kemudian, jadi segala sesuatu yang mereka lakukan muncul dari motif bakti diri, keinginan diri, panggilan diri, tanpa ada motif lain. Pelayanan Stefanus dan keluarganya betul-betul adalah karena panggilan, karena bakti. Bakti kita kepada orang tua, bakti kita kepada Tuhan.
Tidak ada motif lain untuk mencari keuntungan pribadi di sana. Itu yang dilakukan oleh keluarga Stefanus saat dia membantu pelayanan Paulus. Pembuktian dari keluarga Stefanus diperjelas Paulus. Jadi Paulus membuktikan bahwa Stefanus itu adalah murni karena panggilan dan bakti dia kepada Tuhan. Yang kita bisa lihat dalam istilah pelayanan orang-orang kudus. Yang kita ambil teks dalam bahasa Yunani yang diartikan diakonian tois hagios, pelayanan orang-orang kudus. Meski menggunakan diakonian, tetapi ia tidak hanya memaksudkan kepada pelayanan meja dan pelayanan yang memberi bantuan sosial. Jadi bukan hanya kepada fokus pelayanan meja, pelayanan mimbar, pelayanan bakti sosial di dalam gereja. Ia pun menyebut dirinya sebagai diakonoi. Bukan diakonia, tapi diakonoi. 1 Korintus 3 ayat 5. Sangat mungkin Stefanus terlibat juga di dalam pelayanan pemberitaan dan pengajaran kepada jemaat di Korintus. Dan kita tahu bahwa keluarga ini adalah keluarga pertama yang bertobat, yang dibenangkan oleh Paulus dan dibaptis oleh Paulus. Sudah pasti Stefanus membantu pelayanan Paulus di jemaat Korintus karena Tuhan memanggil, karena bakti untuk kepada Tuhan. Kemudian ada satu penjelasan yang kita bisa lihat dan kita bisa bandingkan juga di dalam Kolose 3 ayat 23. Sebab itu ia berkata, karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Ada di 1 Korintus 16 ayat 16. Pelayanan bagi orang-orang kudus yang seperti itu identik dengan pelayanan bagi Tuhan. Itu kita bisa bandingkan di dalam Kolose 3 ayat 23. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pertobatan seseorang dimaksudkan bukan hanya ia berhenti berbuat dosa, tetapi untuk membuktikan diri tanpa paksaan. Sebaliknya dengan sukarela dan tanpa mencari keuntungan pribadi untuk melakukan pelayanan bagi orang-orang kudus lainnya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mendapat satu catatan atau satu firman Tuhan di mana kita wajib dan harus melayani seperti Stefanus dan keluarganya. Dia membaktikan diri kepada Tuhan, dia mengikuti panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.